Selamat datang di channel Randu Alas Wingit. Kali ini kami, tim Congor, Conten Ngehoror, baru saja mendapatkan cerita yang dialami oleh seorang tukang parkir dan juga supir bis travel dan tour atau sebut saja bus pariwisata yang mungkin akan membuat bulu kuduk kalian, para penikmat Congor, berdiri. Bagi kalian para penikmat cerita horor yang belum bergabung bersama kami, silakan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Kisah kali ini dibagikan oleh seorang tukang parkir yang sehari-harinya bekerja di salah satu tempat wisata yang berada di Jawa Timur. Bagi kalian yang mungkin pernah mendengar atau mengetahui cerita ini, kami mohon agar bijak dalam menanggapi cerita yang akan kami sajikan, agar tidak menyinggung pihak-pihak yang terkait dalam cerita ini. Sebut saja Bapak Kirman. Beliau adalah wira swasta yang membuka jasa penitipan kendaraan di salah satu tempat wisata yang berada di salah satu kota di Jawa Timur. Kejadian ini dialami beliau tepat sebelum COVID melanda seluruh dunia. Sebenarnya, bukan hanya Bapak Kirman yang mengalami kejadian aneh ini, melainkan juga supir bus yang sebut saja Bapak Supri, yang kebetulan menitipkan kendaraannya di lahan parkir milik Bapak Kirman. Menurut penuturan Bapak Kirman, waktu itu kejadiannya pagi menjelang siang. Beliau seperti biasa bekerja memarkirkan kendaraan wisata yang sedang menuju objek wisata edukasi yang sedang naik daun di salah satu kota di Jawa Timur. Karena waktu itu sedang libur sekolah, banyak sekali rombongan wisatawan yang memarkirkan kendaraannya di tempat Bapak Kirman. Mereka memilih memarkirkan kendaraan mereka di tempat Bapak Kirman karena dirasa cukup dekat dengan pintu masuk objek wisata tersebut. Bapak Supri yang kebetulan membawa rombongan satu bus dari Jawa Tengah juga ikut parkir di tempat Bapak Kirman. Terjadi percakapan antar keduanya. Bapak Kirman, "Ayo mas, parkir sini saja. Di sini masih muat banyak kendaraan." Bapak Supri menjawab, "Injih pak, saya masuk ya. Enak pak, tempat bapak deket sama pintu masuk dan keluar. Jadi penumpang saya nggak jauh-jauh kalau mau nyari saya. Lagian saya juga nggak ikut masuk pak. Nunggu di sini saja sambil istirahat. Wong tugas saya cuma mengantar." Pak Kirman bertanya kembali, "Iya mas, silakan santai saja, ditunggu saja sambil minum kopi. Paling nanti rombongan juga sudah tahu mas nunggu di sini." Pak Supri menjawab, "Iya pak." Setelah Bapak Supri selesai memarkirkan kendaraannya seperti layaknya supir pariwisata, beliau menunggu santai sembari mengobrol dengan para pelaku usaha di objek wisata tersebut, termasuk Bapak Kirman. Tidak terasa, waktu sudah berlalu. Dari yang sebelumnya masih siang, berganti menjadi sore, menjelang maghrib. Kebetulan, objek wisata tersebut juga sudah mau tutup. Kendaraan yang sebelumnya banyak parkir di lahan-lahan parkir milik para pelaku usaha di objek wisata tersebut juga sudah mulai pulang. Termasuk kendaraan-kendaraan yang parkir di tempat Bapak Kirman satu persatu juga sudah mulai meninggalkan lokasi wisata tersebut. Namun tidak dengan Bapak Supri. Beliau masih memarkirkan kendaraannya di tempat Bapak Kirman. Bapak Kirman yang melihat Bapak Supri kebingungan pun akhirnya menanyakan kenapa masih di sini, sedangkan tempat wisata tersebut sudah mau tutup.
Kembali terjadi percakapan antar keduanya. Pak Kirman bertanya, "Loh, Mas, kenapa masih di sini? Bukannya rombongan wisatawan sudah pada keluar, wong tempat wisatanya sudah mau tutup." Pak Supri menjawab, "Nje Pak, kok aneh ya Pak? Rombongan saya kok belum ada yang keluar nyari saya. Ini saya telepon penanggung jawabnya juga tidak bisa." Kirman kembali bertanya, "Coba dicari dulu di dalam, Mas. Mungkin ada yang masih beli oleh-oleh atau beli-beli apa gitu." Akhirnya Pak Supri mencoba mencari informasi di depan loket pintu masuk wisata tersebut. Hal aneh kembali terjadi. Menurut penuturan pegawai loket dan juga pegawai lain, bahwa sudah tidak ada orang di dalam dan tempat wisata tersebut juga sudah tutup. Pak Supri yang kaget pun akhirnya kembali lagi ke tempat Pak Kirman dengan wajah pucat dan panik. Kembali, Pak Kirman menanyakan ke Pak Supri. Pak Kirman bertanya, "Gimana Mas, sudah ketemu rombongannya?" Pak Supri yang gemetaran sekaligus panik menjawab, "Aneh je Pak, kata pegawai loketnya sudah tidak ada orang di dalam. Terus kemana perginya rombongan saya?" Pak Kirman yang tiba-tiba tersadar dengan jawaban Pak Supri barusan akhirnya memberikan nasihat kepada Pak Supri. Pak Kirman sambil menepuk pundak Pak Supri bilang, "Wes Mas, gini saja. Sampean sekarang pulang saja. Bilang ke bos sampean kalau sampean sudah perjalanan pulang ke Jawa Tengah." Pak Supri yang masih kebingungan pun tiba-tiba juga mengingat kejadian aneh sebelum beliau mengantar para rombongan tersebut. Pak Supri bercerita kepada Pak Kirman bahwasanya ketika sebelum mengantar rombongan tersebut, Pak Supri curiga dengan alamat penjemputan yang kurang jelas dan tempatnya yang sepi dekat hutan. Ketika di perjalanan pun, rombongan wisata yang biasanya ramai mengobrol, berkaraoke dan lain-lain pun, ini mereka hanya terdiam sepanjang perjalanan. Dan yang menjadi puncak keanehan rombongan bis tersebut adalah tidak kembali setelah mereka melakoni wisata. Namun dari pihak tur dan travel tetap menerima uang yang ditransfer oleh salah satu penanggung jawab rombongan tersebut. Setelah mendengar cerita Pak Supri, Pak Kirman yang sepertinya paham dengan cerita yang telah dialami Pak Supri pun ikut menceritakan kembali bahwa mungkin kejadian ini merupakan bagian dari ritual pesugihan dengan mengumpulkan para jin menjadi satu yang sedang dijalani oleh pemilik wisata tersebut. Pak Supri dengan segala kebingungan yang dialaminya akhirnya juga menerima dengan baik penjelasan yang telah Pak Kirman dan para warga dekat wisata itu sampaikan. Beliau akhirnya berterima kasih sekaligus berpamitan dan beliau meminta didoakan semoga selamat sampai tujuan, yakni kembali ke Jawa Tengah. Kebenaran akan ritual pesugihan dengan mendatangkan banyak jin dari berbagai wilayah di Pulau Jawa itu pun dituturkan juga oleh para pelaku usaha dan juga tokoh-tokoh sesepuh yang tinggal dekat dengan tempat wisata tersebut. Menurut kabar yang beredar, semakin hari tempat wisata tersebut terus memperluas area dengan membeli tanah dan lahan milik warga-warga di dekat wisata tersebut. Banyak warga di dekat tempat wisata tersebut yang mengalami kejadian mistis seperti melihat ular yang sangat besar melingkari tempat wisata tersebut. Ada juga warga yang melihat sosok tinggi berbadan sangat besar mirip genderuwo ketika malam hari, seperti sosok tinggi besar tersebut mengawasi sekeliling tempat wisata tersebut. Banyak juga pegawai wisata tersebut
yang harus meregang nyawa dengan penyakit-penyakit yang sangat langka dan melampaui batas nalar manusia. Setelah mendengar dan menceritakan kembali kisah nyata yang dialami oleh tukang parkir dan juga sopir bis pariwisata yang harus berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata, membuat kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini tidaklah jauh dari mereka yang berada di dimensi lain, melainkan berdampingan, dan terkadang mereka yang tak kasat mata sering sekali menunjukkan eksistensi mereka kepada kita. Namun kita, sebagaimana mestinya sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita harus tetap berserah diri dan berlindung kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton lengkap video di channel kami. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan cerita masih terdapat banyak kekurangan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.